Di sebuah desa yang berada di pinggiran kota Sleman, Yogyakarta, berdiri sebuah warung makan sederhana bernama Sambal Setan. Warung itu dikelola oleh seorang wanita tua bernama Nyai Darmi. Meskipun warungnya tidak terlalu besar, tapi namanya sudah melegenda di kalangan para pecinta kuliner pedas. Konon, sambal buatannya adalah yang paling pedas di dunia. Rasanya begitu menyengat hingga bisa membuat lidah mati rasa selama beberapa jam. Selain itu, sambal tersebut memiliki cerita misterius di balik kelezatannya. Banyak pelanggan yang datang sekadar untuk mencicipi sensasi ekstrem dari sambal setan. Mereka berbondong-bondong mengunjungi warung tersebut. Bahkan ada yang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk merasakan satu sendok sambal legendaris itu. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang warung ini. Beberapa pelanggan melaporkan pengalaman-pengalaman aneh setelah makan. Ada yang mendengar suara tertawa keras di telinga mereka saat pulang. Ada yang merasa diikuti bayangan hitam, dan ada pula yang tiba-tiba merasa tubuh mereka tidak sepenuhnya mereka kendalikan. Semua itu dimulai ketika seorang pemuda bernama Dirman memutuskan untuk mencoba sambal setan. Ia mendengar cerita tentang sambal itu dari teman-temannya yang menggambarkannya sebagai tantangan yang harus dicoba oleh siapapun yang menyukai pedas. Dirman dengan tekad kuat datang ke warung itu pada malam hari. Ketika Dirman tiba di warung, ia disambut oleh aroma masakan yang menggugah selera. Warung itu tampak seperti warung biasa, dengan meja kayu sederhana dan lampu redup yang memberikan suasana hangat. Di balik meja, Nyai Darmi duduk dengan tenang, wajahnya yang keriput tersenyum dengan ramah. "Selamat datang, Nak," kata Nyai Darmi dengan suara lembut. "Apa kau ingin mencoba sambal setan?" Dirman mengangguk dengan antusias. "Betul sekali, Nyai. Saya penasaran sekali." Nyai Darmi tersenyum lebih lebar, tapi ada sesuatu dalam senyumannya yang membuat Dirman merasa sedikit tidak nyaman. Wanita itu kemudian bangkit dan menuju dapur kecil di belakang warung. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan mangkuk kecil berisi sambal merah menyala. "Inilah sambal setan," katanya sambil meletakkan mangkuk itu di depan Dirman. "Hati-hati ya, Nak. Hanya orang-orang dengan hati yang kuat yang bisa menahan rasanya." Dirman mencoba satu sendok kecil, rasanya sungguh luar biasa pedas, bahkan melebihi ekspektasinya. Matanya langsung berair, dan nafasnya terasa terbakar. Namun, di balik rasa pedas itu, ada sesuatu yang aneh. Rasa itu seperti menyusup ke dalam tubuhnya, menyebar ke seluruh sarafnya, dan meninggalkan sensasi yang sulit dijelaskan. Setelah menghabiskan makanannya, Dirman membayar dan pulang. Namun, di tengah perjalanan, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suara tertawa samar-samar terdengar di telinganya, meskipun tidak ada seorang pun di sekitarnya. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Setelah kunjungan pertamanya itu, Dirman mulai merasakan perubahan aneh dalam dirinya. Suara tawa yang samar-samar di telinga dan bayangan hitam yang melintas di sudut matanya semakin sering muncul. Pada malam-malam tertentu, ia bahkan mendengar bisikan halus yang memanggil namanya dengan nada rendah dan menakutkan. Rasa penasarannya terhadap warung itu semakin besar. Ia mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang Nyai Darmi dan sambal setan. Melalui percakapan dengan beberapa warga desa yang lebih tua, Dirman akhirnya menemukan potongan-potongan cerita yang mengungkap rahasia kelam di balik sambal itu. Menurut legenda lokal,
cabai yang digunakan untuk membuat sambal setan tidak ditanam di ladang biasa. Mereka berasal dari sebuah tanah kuburan massal yang terletak jauh di tepi hutan, tempat ratusan orang dikubur tanpa nama setelah tragedi besar, sebuah pembantaian yang terjadi puluhan tahun lalu. Konon, darah korban-korban itu menyuburkan tanah, menjadikannya lahan yang sangat subur namun dipenuhi energi negatif. Pada suatu malam yang gelap, Dirman memutuskan untuk menyelidiki sendiri lokasi kuburan massal itu. Dengan membawa senter dan pisau kecil sebagai perlindungan, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan yang sepi. Udara di sana terasa dingin menusuk tulang, meskipun malam itu tidak ada angin sedikit pun. Burung-burung malam sesekali menjerit tajam, seolah memberi peringatan agar ia tidak melanjutkan perjalanan. Saat ia mendekati lokasi kuburan, pemandangan yang ia lihat membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah hutan, terdapat sebidang tanah kosong yang dikelilingi oleh batu nisan retak dan miring. Tanah itu tampak gersang, tetapi di tengah-tengahnya ada ladang kecil yang subur. Tanaman cabai merah menyala tumbuh subur di sana, seolah-olah mereka hidup dari energi yang bukan berasal dari alam. Namun, ada sesuatu yang sangat salah dengan tanaman itu. Daun-daunnya bergerak meskipun tidak ada angin. Batangnya tampak seperti memiliki urat-urat hitam yang berdenyut-denyut, seperti pembuluh darah manusia. Ketika Dirman mendekat, ia melihat bahwa tanah di sekitar tanaman itu tampak basah, seolah baru saja disirami darah segar. Dirman mencoba mengambil satu cabai dari tanaman itu untuk diperiksa lebih lanjut. Namun, saat tangannya menyentuh cabai tersebut, ia merasakan sensasi seperti tersengat listrik. Tubuhnya langsung gemetar hebat, dan ia mendengar suara-suara bisikan yang berasal dari tanah. "Kenapa kau datang ke sini?" tanya suara itu dengan nada rendah dan berbisik. "Apakah kau ingin bergabung dengan kami?" Dirman mundur dengan panik. Ia melihat bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari tanah, berputar-putar seperti asap tebal. Bayangan itu membentuk wajah-wajah manusia yang mengerikan, wajah-wajah yang tampak kesakitan, dengan mata kosong dan mulut terbuka lebar seolah berteriak tanpa suara. Suara tawa keras tiba-tiba terdengar di seluruh area, memenuhi udara dengan kegilaan. Tawa itu bergema di kepala Dirman, membuatnya sulit bernafas. Ia merasa tubuhnya ditarik ke bawah, seolah tanah itu hidup dan mencoba menelannya. Setelah berhasil melarikan diri dari kuburan massal, Dirman kembali ke desa dalam kondisi lemah dan ketakutan. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak dari warga setempat. Salah satu warga tua bernama Pak Jono bersedia berbicara dengannya, meskipun dengan nada hati-hati. "Nyai Darmi itu bukan orang biasa," kata Pak Jono dengan suara bergetar. Dia adalah keturunan dari keluarga yang dulunya bertanggung jawab atas pembantaian di kuburan itu. Konon, dia membuat perjanjian dengan roh-roh jahat untuk mendapatkan kekuatan. Dia menggunakan tanah itu untuk menanam cabai, karena tahu bahwa energi negatif akan membuat sambalnya menjadi luar biasa pedas. Pak Jono melanjutkan, "Tapi harga dari kelezatan itu adalah jiwa. Setiap kali seseorang makan sambal setan, mereka secara tidak sadar memanggil roh-roh jahat. Roh-roh itu masuk ke tubuh mereka, mengambil alih pikiran mereka, dan pada akhirnya menghilangkan mereka dari dunia ini." Dirman mulai menyadari bahwa ia juga sudah terkena kutukan itu. Sejak menyentuh cabai di ladang kuburan,
ia merasakan kehadiran sesuatu di dalam tubuhnya. Kadang-kadang, ia melihat bayangan hitam di cermin saat ia mencuci muka. Lain waktu, ia mendengar suara-suara yang memerintahkannya untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, seperti kembali ke warung Nyai Darmi, atau bahkan melukai dirinya sendiri. Ia juga mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah ladang cabai, dikelilingi oleh roh-roh jahat yang mengejek dan menertawakannya. Mereka berkata bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri, bahwa ia sudah menjadi milik mereka. Namun, yang paling menyeramkan adalah ketika ia bangun di pagi hari dan menemukan jejak-jejak darah di tangannya. Meskipun ia tidak ingat sama sekali apa yang telah dilakukannya semalam. Meskipun ketakutan, Dirman menyadari bahwa ia tidak bisa hanya duduk diam. Ia harus mencari cara untuk menghentikan kutukan ini sebelum terlambat. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia memutuskan untuk mencari dukun lokal yang dikenal ahli dalam urusan gaib, berharap bahwa ada cara untuk membebaskan dirinya dan orang-orang lain yang telah menjadi korban sambal setan. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa perjalanan ini mungkin akan menjadi akhir baginya. Ladang cabai itu bukan sekadar tanaman biasa, melainkan pintu gerbang bagi roh-roh jahat yang haus akan jiwa manusia. Dan sekarang, Dirman telah menjadi salah satu target mereka. Setelah mendengar cerita dari Pak Jono, Dirman semakin yakin bahwa ia harus mengambil tindakan sebelum segalanya terlambat. Ia tidak hanya mencoba menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang lain yang mungkin sudah menjadi korban sambal setan. Namun, ia juga sadar bahwa ini bukanlah misi yang mudah. Kuburan massal dan ladang cabai itu adalah tempat yang penuh dengan energi negatif. Tempat di mana roh-roh jahat bersembunyi dan menunggu mangsa mereka. Pagi-pagi sekali, Dirman pergi ke rumah dukun lokal bernama Mbah Ranto, seorang pria tua yang tinggal di pinggiran desa. Mbah Ranto dikenal sebagai salah satu orang paling bijak di wilayah itu, tetapi juga paling ditakuti. Konon, ia memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib dan sering membantu warga mengusir roh-roh jahat. Ketika Dirman tiba di rumah Mbah Ranto, ia disambut oleh aroma dupa yang menyengat dan suara mantra-mantra kuno yang dibisikkan oleh sang dukun. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin kecil yang berkedip-kedip. Mbah Ranto duduk di depan altar sederhana yang dipenuhi benda-benda aneh seperti tengkorak kecil, manik-manik hitam, dan patung dewa-dewi kuno. "Jadi, kau telah melihatnya sendiri?" tanya Mbah Ranto tanpa basa-basi setelah Dirman menjelaskan semua yang telah dialaminya. Dirman mengangguk, tubuhnya gemetar karena ketakutan. "Saya merasa ada sesuatu di dalam saya, sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan." Mbah Ranto menatap Dirman lama, matanya yang keruh tampak menusuk hingga ke dalam jiwa pemuda itu. "Kau telah disentuh oleh roh-roh jahat," katanya pelan. "Tidak banyak waktu tersisa untukmu. Mereka akan segera mengambil alih tubuhmu sepenuhnya jika kita tidak bertindak cepat." Mbah Ranto menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan itu adalah dengan membakar ladang cabai di kuburan massal. Ladang itu adalah sumber energi bagi roh-roh jahat, dan jika ladang itu dihancurkan, maka roh-roh itu akan kehilangan kekuatan mereka. Namun, ritual ini tidak akan mudah. Roh-roh jahat akan melindungi ladang itu dengan segala cara.
dan siapapun yang mencoba menghancurkannya harus siap menghadapi konsekuensi fatal. Mbah Ranto memberikan Dirman beberapa benda penting untuk membantu mereka dalam pertempuran nanti. Sebuah jimat pelindung, sebotol minyak suci, dan mantra kuno yang harus diucapkan saat api dinyalakan. Saat kau sampai di sana, jangan lupa untuk mengucapkan mantra ini, kata Mbah Ranto sambil menyerahkan gulungan kertas yang berisi tulisan kuno. Ini akan membuat roh-roh itu lemah untuk sementara waktu. Tapi ingat, mereka hanya akan melemah selama beberapa menit. Jadi, kau harus cepat. Malam itu, Dirman dan Mbah Ranto berangkat menuju kuburan massal. Udara semakin dingin saat mereka mendekati lokasi. Di tengah perjalanan, mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Suara-suara bisikan halus terdengar di sekitar mereka, dan bayangan-bayangan hitam mulai bergerak di antara pepohonan. Ketika mereka akhirnya tiba di ladang cabai, pemandangan yang mereka lihat begitu mengerikan. Tanaman cabai itu tampak lebih besar daripada sebelumnya. Seolah-olah mereka telah tumbuh dengan cepat hanya dalam beberapa hari. Daun-daunnya bergerak liar meskipun tidak ada angin, dan batang-batangnya tampak seperti pembuluh darah yang berdenyut-denyut. Sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, sosok hitam besar muncul dari tanah. Tubuhnya terbuat dari asap tebal, dan matanya bercahaya merah menyala. Suaranya dalam dan bergema, mengguncang udara di sekitarnya. Kalian tidak seharusnya datang ke sini, kata sosok itu dengan nada mengancam. Kalian akan mati di sini, seperti yang lainnya. Mbah Ranto segera mulai membacakan mantra-mantra kuno, menciptakan lingkaran pelindung di sekitar mereka. Cahaya keemasan muncul dari ujung jarinya, mendorong roh hitam itu mundur untuk sementara waktu. Namun, roh itu tidak menyerah begitu saja. Ia mulai memanggil roh-roh lainnya yang muncul dari tanah dalam bentuk asap hitam yang berputar-putar. Dirman yang masih memegang botol minyak suci berusaha menyalakan api untuk membakar ladang cabai. Namun, roh-roh itu terus menghalanginya, mencoba menyerangnya dengan cakar-cakar tak kasat mata. Ia merasakan rasa sakit yang menyengat di lengan dan kakinya, seolah-olah dicabik-cabik oleh pisau tak terlihat. "Ucapkan mantra itu!" teriak Mbah Ranto yang masih berusaha melindungi mereka dengan mantra-mantranya. Dengan segenap keberanian yang tersisa, Dirman mulai membaca mantra dari gulungan kertas yang diberikan Mbah Ranto. Suaranya gemetar, tetapi kata-kata itu berhasil membuat roh-roh itu melemah. Cahaya keemasan mulai muncul dari tanah, mengusir kegelapan yang menyelimuti ladang itu. Memanfaatkan momen kelemahan roh-roh itu, Dirman dengan cepat menuangkan minyak suci ke tanaman cabai dan menyalakan api. Api menyala dengan cepat, membakar ladang itu hingga ke akar-akarnya. Jeritan-jeritan mengerikan terdengar dari dalam tanah, seolah ribuan roh sedang menangis dan berteriak dalam kesakitan. Namun, saat api semakin membesar, Dirman merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Bayangan hitam yang selama ini menghantui pikirannya tiba-tiba muncul di hadapannya, mencoba memasuki tubuhnya sepenuhnya. Ia merasa nafasnya sesak dan pandangannya mulai kabur. Melihat kondisi Dirman yang semakin lemah, Mbah Ranto segera membacakan mantra terakhir yang lebih kuat. Cahaya keemasan besar muncul dari tubuhnya, mendorong bayangan hitam itu keluar dari tubuh Dirman. Bayangan itu berteriak keras sebelum akhirnya lenyap ke dalam api. Api terus menyala hingga pagi hari, menghanguskan semua tanaman cabai dan menghancurkan energi negatif di tanah itu.
Ketika matahari mulai terbit, Dirman dan Mbah Ranto duduk di tanah yang hangus, kelelahan namun lega. Meskipun ladang cabai telah dihancurkan, dampak dari sambal setan sudah terlalu besar. Beberapa orang yang telah makan sambal itu tidak bisa diselamatkan, mereka hilang tanpa jejak atau menjadi budak roh jahat. Termasuk Dirman yang meskipun selamat, masih merasakan kehadiran sesuatu di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari kutukan itu. Nyai Darmi sendiri menghilang tanpa jejak, meninggalkan warung itu kosong dan terbengkalai. Warga desa memutuskan untuk menutup warung itu dan melupakannya, takut jika ada yang mencoba membuka rahasia gelap itu lagi. Namun, hingga hari ini, ada yang mengatakan bahwa kadang-kadang mereka masih melihat cahaya redup di dalam warung itu pada malam hari, dan suara tawa menyeramkan masih terdengar dari kejauhan.